22 November tahun 2024, kita akan mendiskusikan mengenai koordinasi subklaster gizi, di mana saya selaku perwakilan Dian Zalfagina dan Fadila Alifa Ghazani untuk sebagai tim gerak cepat, manajemen informasi dan logistik. Baik, langsung saja saya akan memaparkan data-data terkait kasus bencana gempa yang dimana telah terjadi gempa 7,2 skala Richter di Provinsi Sanubari yang berdampak terhadap 3 kota, yaitu Kota Ambara, Kota Saliwang, dan Kota Rawang. Nah, di mana Gubernur telah menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari, lalu pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat dari daerah setempat dan dari luar daerah mulai menyelenggarakan penanganan darurat bencana, termasuk respon gizi. Nah, lalu koordinasi klaster kesehatan dan subklaster gizi telah diaktifkan oleh pemerintah setempat. Nah, pertemuan subklaster gizi akan segera dilakukan sebagai salah satu agenda yang akan dibahas hari ini. Nah, oke. Dimana saya akan memaparkan analisis situasi sebelum bencana, yang dimana jumlah total bayi dari 0 sampai 5 bulan ada 124.800 jiwa, lalu balita ada 670.800 jiwa, lalu baduta ada 343.200 jiwa, lalu lansia ada 312.000 jiwa, dan ibu hamil ada 546.000 jiwa. Oke, adapun analisis situasi pasca bencana, yang dimana lansia di Kota Ambara ada 1.441 jiwa, lalu di Kota Saliwang ada 864 jiwa, lalu di Rawang ada 576 jiwa, dengan total ketiga kota ini ada 2.882 jiwa lansia. Lalu ibu hamil di Kota Ambara ada 7.684 jiwa, lalu di Kota Saliwang ada 4.610 jiwa, di Kota Rawang ada 3.074 jiwa, dan dengan total tiga kota ini memiliki 15.368 jiwa ibu hamil. Lalu ibu nifas di Kota Ambara ada 33 jiwa, di Kota Saliwang ada 21 jiwa, di Kota Rawang ada 15 jiwa, dan dengan total ketiga kota ini ada 69 jiwa ibu nifas. Lalu di Kota Ambara ada bayi umur 0 sampai 5 bulan di Kota Ambara ada 720 jiwa, lalu di Kota Saliwang ada 432 jiwa, di Kota Rawang ada 258 jiwa, dengan total tiga kota memiliki 1.441 jiwa bayi 0 sampai 5 bulan. Lalu bayi 6 sampai 11 bulan di Kota Ambara ada 1.100 jiwa, di Kota Saliwang ada 800 jiwa, di Kota Rawang ada 750 jiwa, dengan total tiga kota ini memiliki 2.650 jiwa bayi 6 sampai 11 bulan. Lalu ada anak 12 sampai 23 bulan di Kota Ambara ada 800 jiwa, di Kota Saliwang ada 550 jiwa, di Kota Rawang ada 655 jiwa, dan total ketiga kota memiliki 2.005 jiwa anak 12 sampai 23 bulan. Lalu anak 24 sampai 59 bulan di Kota Ambara ada 900 jiwa, di Kota Saliwang ada 442 jiwa, di Kota Rawang ada 375 jiwa, dengan total 1.717 jiwa. Lalu ada remaja putri di Kota Ambara ada 545 jiwa, di Kota Saliwang ada 233 jiwa, di Kota Rawang ada 112 jiwa, dengan total 890 jiwa para remaja putri. Lalu ada penyandang disabilitas, di mana di Kota Ambara memiliki 12 jiwa, di Kota Saliwang ada 9 jiwa, di Kota Rawang ada 6 jiwa, dengan total ketiga kota ini memiliki 27 jiwa penyandang disabilitas. Lalu ada penderita penyakit kronis di Kota Ambara memiliki 21 jiwa, di Kota Saliwang memiliki 13 jiwa, di Kota Rawang ada 17 jiwa, dengan total ketiga kota ini memiliki 51 jiwa penderita penyakit kronis. Dan yang terakhir titik pengungsian, di mana di Kota Ambara memiliki 47 titik pengungsian, di Kota Saliwang memiliki 28 titik pengungsian, dan di Kota Rawang memiliki titik pengungsian, dan total keseluruhan
Ketiga kota ini memiliki 94 titik pengungsian. Baik, selanjutnya mengenai sumber daya yang kita miliki dan yang kita butuhkan, saya alihkan ke Fundari penjelasan. Baik, terima kasih. Baik, mengenai tiga lokasi, tiga tempat pengungsian yang tadi, terdapat analisis sumber daya yang kita miliki itu berupa pemaparan seperti dari aksi cepat tepat kita memiliki peralatan makan serta kebersihan ibu dan anak, dan ada pula pemberian sumber tenaga staf analis dan tempat. Dan untuk BDSM umat, adanya tenaga lokal dapur umum yang berkontribusi serta pemberian distribusi pangan. Lalu untuk organisasi seperti Persaji, mereka menurunkan 5 konselor tata laksana untuk membantu penanganan gizi buruk di lokasi. Lalu Universitas Sanubari Jaya menurunkan atau memberikan bantuan berupa 5 ahli gizi serta adanya makanan anak dan bayi. Selanjutnya untuk LSM Dompet Duafa, adanya data mengenai terkait yaitu seperti turunnya 50 orang relawan untuk membantu keadaan gempa ini, dan adanya kami juga sebagai TGC turunan dari Kemenkes, kami adanya data yang kami berikan yaitu seperti pemberian bantuan PMT ibu hamil sebanyak 2,81 ton dan PMT balita 3 ton. Lalu sumber daya yang perlu kita perhatikan yang tidak kita miliki dan sangat penting sekali seperti adanya kurangnya ketersediaan air yang tidak merata, di mana pasokan air yang terbatas ini ada di beberapa wilayah dan sehingga mengakibatkan adanya pusat pengungsian yang terbatas dan tidak dapat mengakses air bersih yang layak, sehingga munculnya penyakit penunjang seperti diare dan infeksi kulit yang terus meningkat. Karena itu dibutuhkannya distribusi air bersih secepatnya. Terima kasih dari saya alihkan kepada saudari Nurul Anissa. Baik, terima kasih. Saya Nurul Anissa mewakili klaster PMBA akan memaparkan data-data terkait, di mana seperti yang kita ketahui bencana terjadi di 3 tempat, yaitu Ambara, Saliwang, dan Rawang. Pada kelompok rentannya itu ibu hamilnya itu sekitar di daerah Ambaran itu 7.684 jiwa, Saliwang 4.610 jiwa, dan di Rawang itu 3.074 jiwa, dan totalnya sekitar 15.368 jiwa. Terus Ibu Nifas itu di daerah Ambara itu sekitar 33 jiwa, Saliwang 21 jiwa, dan Rawang 15 jiwa, dan total keseluruhannya 69 jiwa. Bayi usia 0 sampai 5 bulan itu di Ambara sekitar 720 jiwa, Saliwang 432 jiwa, dan di Rawang 288 jiwa. Total keseluruhannya itu 1.441 jiwa. Bayi usia 6 sampai 11 bulan itu di daerah Ambara itu 1.100 jiwa, Saliwang 800 jiwa, dan Rawang 750 jiwa, dan total keseluruhannya 2.650 jiwa. Dan pada anak usia 12 sampai 23 bulan itu di daerah Ambara tercatat sekitar 800 jiwa, Saliwang 550 jiwa, Rawang 655 jiwa, dan total keseluruhannya 2.005 jiwa. Dan pada anak usia 24 sampai 59 bulan di daerah Ambara itu sekitar 900 jiwa, Saliwang 442 jiwa, dan di daerah Rawang 375 jiwa, dan total keseluruhannya 1.117 jiwa. Rencananya itu pelaksanaannya itu berupa penyediaan makanan pendamping ASI atau MPASI bagi anak usia 6 sampai 23 bulan serta memberikan informasi terkait pemberian makan bayi dan anak usia 0 sampai 23 bulan, termasuk konseling menyusui kepada ibu-ibu menyusui. Ada pula sumber pangan yang dimiliki data awal berupa itu bantuan susu formula PMT ibu hamil sekitar 2,8 ton dan balita 3 ton serta sumbangan PMT dari Universitas Sanubari Jaya, dan makanan bayi berupa bubur bayi dan susu formula oleh LCM dan dompet duafa seperti yang dipaparkan tadi. Lalu sumber tenaga konselor dan ahli gizi pengawasan PMT dari Persagi dan Universitas Sanubari Jaya sekitar 10 orang, dan
untuk mengurangi stres serta menjadi tempat istirahat atau bermain. Tentunya kegiatan ini berkontribusi dengan klaster kesehatan bagian logistik serta pengungsian dan perlindungan. Baik, saya alihkan ke saudara. Baik, terima kasih. Di sini saya Nufisa Jamal selaku program pencegahan dan penanganan gizi buruk dan gizi kurang. Dan di sini ada pencegahan dan penanganan gizi buruk dan gizi kurang pada anak usia 0 sampai 5 bulan, ada 6 sampai 11 bulan dan 12 sampai 23 bulan yang memerlukan pendekatan yang sesuai dengan tahap pertumbuhannya. Nah, pada usia 0 sampai 5 bulan itu pemberian ASI eksklusif sangat penting untuk memenuhi kebutuhan gizi dan memperkuat daya tahan tubuh. Nah, pada usia 6 sampai 11 bulan diperkenalkan makanan pendamping ASI yang kaya nutrisi seperti buah, sayur dan sumber protein hewani atau nabati untuk mendukung pertumbuhan optimal. Sedangkan pada usia 12 sampai 23 bulan pemberian makanan bergizi yang seimbang termasuk karbohidrat, protein, lemak sehat serta vitamin dan mineral. Sangat penting untuk mencegah gizi kurang dan mendukung perkembangan fisik dan kognitif. Nah, penanganan gizi buruk dan kurang memerlukan intervensi medis dan pemberian makanan yang tepat serta pemantauan secara rutin untuk memastikan kecukupan gizi anak. Baik, itulah tadi saya serahkan ke saudari kalian. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan dari rekan saya, yaitu adapun data awal sebelum bencana kasus gizi sebagai berikut. Dari Kabupaten Ambara, gizi kurang itu 16% dan gizi buruknya itu 5%. Dari Saliwa, gizi kurangnya itu 27% dan gizi buruknya ada 10,9%. Dan Rawang, gizi kurang itu 14% dan 3% dari gizi buruk. Terus perlu kita ketahui dari sekitar 20% fasilitas kesehatan di wilayah terdampak rusak dan tidak dapat berfungsi yang mengakibatkan gempa. Sekian dari saya. Itulah tadi pemaparan dari beberapa perwakilan dari subklaster. Jadi demikian dari pemaparan dan diskusi kami hari ini mengenai kejadian gempa di daerah Provinsi Sanubari.